Kita adalah mengasihi seperti Kristus mengasihi. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 14. Saya akan membaca untuk kita semua. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Ini adalah firman Tuhan Yesus bagi kita semua. Tuhan ingin kita saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Dengan cara bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Tuhan Yesus mengasihi kita dengan cara memberi nyawa untuk mati di salib menjadi korban tebusan bagi kita. Jadi pada intinya Tuhan Yesus berkorban mati bagi kita. Dan tadi kita sudah baca, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih kita terhadap sesama itu harus identik dengan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Kasih seperti Tuhan Yesus itu identik dengan berkorban. Identik dengan mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, boleh dikatakan ya, kalau kita diharuskan, diperintahkan mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus, dalam pengertian mati pun itu adalah jalan yang memang Tuhan kehendaki. Karena kita memang Tuhan inginkan berkorban bagi sesama kita. Nah, mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana kita mengaplikasikan kasih yang memberi nyawa atau mati bagi sesama ini, seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tradisi budaya Jepang, itu ada yang disebut dengan harakiri. Adalah bunuh diri yang dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga. Atau jika seseorang telah merasa tidak berkuasa untuk menanggung beban hidup. Jadi ini ada dua pengertian. Ya. Yang pertama adalah menjaga kehormatan keluarga. Yang kedua, dengan pengertian seseorang yang tidak kuasa untuk menanggung beban hidup. Kita tidak bicara yang kedua ya, kita bicara yang pertama. Harakiri dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga. Jadi orang ini rela berkorban demi keluarga, demi sesama, untuk menjaga harga dirinya, untuk menjaga kehormatan keluarga. Itu adalah harakiri tradisi budaya Jepang. Apakah mati demi harga diri seperti ini identik dengan korban yang Tuhan Yesus telah lakukan, telah teladankan? Apakah Tuhan Yesus juga berkorban mati di atas kayu salib itu
demi harga diri, demi menjaga kehormatan saudara, tentunya tidak, ya, beda. Justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi semua kita, Tuhan ingin kita menaruh pikiran dan perasaan kita itu yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus? Ayat 6. Ini pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus menanggalkan status kealahannya dan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Disitulah kemudian Kristus berkorban, memberikan nyawanya, bukan demi kehormatan, bukan demi harga diri, saudara. Sebaliknya, apa yang Kristus lakukan? Dia melepas harga dirinya, dia melepas status kealahannya. Nah, ini bedanya Bapak Ibu Saudara antara harakiri dengan yang Kristus lakukan. Harakiri tradisi Jepang, mati itu demi harga diri. Waduh, ya kan? Harga diri diusik, harga diri keluarganya diusik, harga diri bangsanya diusik. Makanya dia siap untuk memberi nyawanya, dia mati demi kehormatan. Nah, ini beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru dia mati, saudara, itu melepas status kealahannya. Dan dia lakukan itu demi kita, karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, dia melepaskan status kealahannya untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Saudara, kualitas yang sama inilah yang Tuhan ingin kita miliki di dalam kita mengasihi sesama kita. Ada orang berkorban, ada orang berbuat baik, ada orang menunjukkan kemurahan, tapi demi kehormatan dia, demi harga diri dia. Jadi dia memang mau berkorban, tapi itu demi kehormatannya dia. Nah, Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam arti Tuhan Yesus ingin kita mengasihi sesama kita, saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bukan demi harga diri, bukan demi kehormatan, tetapi seperti Tuhan Yesus melepas itu demi sesama kita, demi saudara-saudari kita. Nah, saudara, Tuhan memerintahkan kita mengasihi sesama dengan kualitas yang sama, yaitu melepas status kita ini demi sesama. Jadi saudara, ketika kita berkata, aku mengasihimu,
kualitas yang sama dengan Tuhan Yesus itu adalah berarti aku rela melepas statusku ini loh, demi engkau. Nah itu saudara ya. Ketika kita berkata aku mengasihimu, itu berarti kita rela melepas status kita itu saudara, demi orang yang kita katakan aku mengasihimu. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah begitu sangat mengasihi kita, Allah begitu sangat mencintai kita, sehingga Allah melepas status kealahannya itu untuk menunjukkan cintanya kepada kita. Ini ada cerita Bapak Ibu Saudara, demi anak masuk sekolah ibu ini rela mengemis. Saudara kalau baca cerita ini, ibu ini bukan profesinya mengemis. Karena deadline anak ini harus sekolah, bayar uang pendaftaran dan sebagainya nggak cukup, saudara. Ibu ini berpikir, aku ini butuh anakku ini sekolah. Oleh sebab itu ibu ini, dia rela merendahkan dirinya. Dia jadi pengemis di jalan seketika untuk mencukupi kebutuhan uangnya itu, supaya bisa segera menutup kebutuhan pendaftaran anaknya ini sekolah, saudara. Ini dalam berita ini ya, saudara. Sebetulnya sikap ibu ini itu merepresentasikan sikap Tuhan kepada kita, umat manusia. Jadi ketika kita berkata, aku mengasihimu, saudara, kita itu siap untuk melepas status kita itu demi orang yang kita kasih. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara kalau di dalam suami istri itu ada perbedaan pendapat. Nah, kalau sudah ada perbedaan pendapat, kadang bisa diaman. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu ya, sebulan. Kalau ini tetap dibiarkan diam-diaman, saudara, nanti begitu masuk bulan ketiga, surat datang, gugatan cerai. Nah, kayak gitu, saudara. Nah, ketika kita berkata, aku mengasihimu kepada pasangan, saudara, siapa yang mau memulai untuk damai? Seringkali yang kita butuhkan itu adalah kita melepaskan harga diri kita ini, ya kan? Untuk menunjukkan aku itu sayang kamu, pasanganku. Karena aku sayang kamu, aku lepaskan harga diriku ini. Memulai menyapa. Bangun pagi mulai menyapa. Itu lampu depan belum dimatiin. Nah, harga dirinya sudah mulai dilepas itu. Saudara, itu adalah kualitas kasih yang Tuhan Yesus inginkan kita miliki. Kamu berkata kepada saudaramu, kepada orang tuamu, kepada adikmu, aku mengasihimu. Itu berarti, saudara, kalau kualitasnya Tuhan Yesus, kamu melepaskan harga dirimu itu dengan menunjukkan kasih kepadanya. Bukan dengan kualitas harakiri. Kalau demi harakiri, itu demi harga dirimu. Bukan seperti itu. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, sudahkah engkau mengasihi sesamamu dengan kualitas yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus? Rela melepas harga dirimu? Nah, nanti kita akan sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara. Ya.
Apakah kita ini sudah mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, melepaskan harga diri kita? Saudara, ini Tuhan Yesus. Ya, Yesaya telah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan secara buruk di dalam Yesaya 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini Nats berbicara tentang Mesias yang menderita, saudara. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Menariknya di situ dikatakan, aku tidak menyembunyikan mukaku. Biasanya kalau orang ketika dinodai dan diludahi menyembunyikan muka, itu identik dengan sikap aku berusaha menyembunyikan mukaku, aku berusaha untuk menjaga martabatku, harga diriku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi justru di situ dikatakan aku tidak menyembunyikannya. Dengan lain kata, aku merelakan statusku itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itulah yang menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan Yesus itulah yang memberikan kehidupan kepada kita, saudara. Dan sekarang oleh ciptaannya dia diperlakukan secara buruk seperti itu. Dan dia berkata, aku tidak menyembunyikan mukaku. Dan kita lihat bagaimana Matius dan Markus menggambarkan ketika Tuhan Yesus hendak di kayu salib, mereka memperlakukan dengan sangat buruk. Lalu mereka meludahi mukanya, meninjunya, orang lain memukulnya. Markus 14:65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia, menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Markus 15:19, mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Saudara, berlutut menyembah kepada Yesus di sini bukan sebagai penghormatan, tapi penghinaan. Saudara, menariknya Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyembunyikan mukaku. Aku tidak berusaha untuk mempertahankan statusku. Aku tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Tapi aku merelakannya. Saudara, hal yang sama Tuhan Yesus juga ajarkan itu kepada kita. Di dalam kita mengasihi sesama kita. Mengasihi pasangan kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi anak kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau mengasihi orang yang baik sama kita, yang ramah sama kita, itu gampang. Semua orang juga bisa, kata Tuhan Yesus. Penjahat, pencuri, perampok, pembunuh, semua juga melakukan seperti itu. Tetapi kita mengasihi orang yang bersikap buruk kepada kita, itu memang tidaklah mudah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau menjadi sahabatku, kamu harus lakukan itu. Matius 5 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Kalau kita renungkan, nats ini artinya apa sih? Nats ini artinya melepaskan harga dirimu. Biasa orang kalau ditampar kemudian menyembunyikan mukanya, kan? Ini tidak disembunyikan, ini tetap rasanya berserah begitu. Ya berarti harga dirinya di mana orang ini? Kanannya kena,
kirinya juga siap-siap. Ini tidak ada harga diri gitu. Ya seolah-olah begitu. Matius 5:44, tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Saudara, ini tidaklah mudah memang untuk kita bisa memiliki kualitas seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Tetapi seperti itulah realitanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya katakan orang yang mampu melepas harga dirinya, melepas statusnya dalam Kristus, itu akan menghasilkan kasih sejati. Karena dia mampu, saudara, makanya dia bisa mengasihi musuhnya. Makanya dia bisa mengasihi orang yang meludahi dia, yang menghina, menodai, mencemooh dia. Orang yang mampu melepas statusnya di dalam Kristus, itu saya katakan akan menghasilkan kasih sejati. Ketika kita melepas, saudara, makanya kita bisa jadi sabar, kita bisa jadi murah hati, kita tidak cemburu, kita tidak sombong, kita tidak memegahkan diri, kita tidak melakukan yang tidak sopan, kita tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketika engkau mampu melepas statusmu, itu akan menghasilkan kasih sejati, sebagaimana Kristus telah nyatakan kepada kita. Sebetulnya tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua sudah sering melakukan itu kepada anak. Kita sebagai pasangan sering kali sudah lakukan itu terhadap pasangan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kita lakukan kepada orang yang lebih jauh lagi, kepada sesama kita. Lingkaran sesama yang lebih jauh lagi. Bukan hanya anak, bukan hanya pasangan, bukan hanya orang tua, tapi lingkungan yang lebih jauh lagi. Saudara, jika aku melepaskan harga diri, siapa yang akan memenuhi kebutuhan harga diriku? Nah, harga diri ini juga adalah kebutuhan, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Mazmur, Daud itu seringkali berdoa seperti ini. Tuhan, kiranya aku tidak akan mendapatkan malu. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Saudara, harga diri itu adalah kebutuhan, sama dengan makan dan minum, saudara. Saudara, harga diri itu adalah kebutuhan. Kalau aku melepas statusku, siapa yang akan memenuhi kebutuhan harga diri? Kita perhatikan Tuhan Yesus. Dia melepas status kealahannya. Ya saudara, setelah itu apa yang terjadi? Untuk mati di atas kayu salib. Kemudian dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya. Nah, di situ dikatakan apa? Itulah sebabnya. Karena Kristus, pikiran dan perasaannya melepaskan status kealahannya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya. Kemudian Allah mengaruniakan harga dirinya. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, saudara. Wow, saudara. Saudara, harga diri itu adalah kebutuhan setiap kita masing-masing. Tetapi ketika kita belajar untuk melepaskannya, saudara, Allah sendiri itu yang akan memberi kepada kita.
seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus. Allah di dalam Kristus Yesus akan memenuhi kebutuhan harga diri kita. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita, jika kita melepaskan status kita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, melepas status itu memang gak gampang. Hati itu seringkali tersayat-sayat, bahkan berdarah-darah, bahkan seperti mata air berdarah-darah. Saya ulang lagi karena apa? Kadang sakit itu tidak bisa dilukiskan ya saudara, sangat. Kalau udah harga diri terusik itu seperti kalau secara dunia ya, harga diri terusik itu harakiri tadi. Mati pun oke, udah. Harga dirinya itu udah habis. Nah, kalau kita melepas saudara, itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi ingat saudara, Tuhan Yesus pernah berkata Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya. Ini tadi nyawa Kristus itu kan identik dengan melepas status, ya saudara. Barang siapa mempertahankan statusnya, ia akan kehilangan statusnya. Dan barang siapa kehilangan statusnya karena aku, ia akan memperolehnya. Wow, saudara, luar biasa ya. Janji Tuhan, kamu akan memperoleh ketika kamu justru melepasnya. Kamu akan memperoleh statusmu. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah melepaskan statusnya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa. Artinya apa? Melepaskan status kita ini untuk saudara-saudara kita. Nyapa dulu itu tidak gampang, saudara. Apalagi kalau sudah diludahi, dinodai, disakiti. Betul tidak? Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kita wajib melepas status kita. Untuk anak, untuk pasangan, tidak cukup sampai di situ, saudara. Untuk saudara-saudara kita. Kita balik lagi ke Yohanes 15 tadi. Ayat 12-14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu harus mengasihi seperti aku. Aku itu lepas statusku. Kamu pun harus mengasihi saudaramu, lepas statusmu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya, melepas statusnya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kunci yang saya mau tekankan adalah ayat 14. Kamu, kita semua adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Namun ada buntutnya. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, kamu adalah sahabat Kristus jika kamu rela melepas statusmu.
Perintah Tuhan Yesus apa? 12 saudara. Supaya kamu saling mengasihi. Perintah Kristus adalah melepas status tadi demi sesamamu. Ketika kamu melepas Tuhan Yesus, kamu itu sahabat. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami semua, untuk kami bisa mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, walaupun seringkali tidak mudah. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengasihi musuh-musuh kami, untuk kami bisa mengasihi mereka. Tuhan berkati jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.